Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Raid di pelajaran fisika kelas 10. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki bab 2, yaitu pengukuran. Baik, perhatikan video pembelajaran Bapak. Kalian harus serius dan fokus. Oke? Yuk. Pengukuran. Baik, pengukuran sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mengukur tinggi badan kita. Kita menggunakan meteran atau penggaris juga bisa, ya. Kemudian kita disuruh orang tua kita pergi ke warung membeli gula, misalnya 1 kilo. Itu juga pengukuran, yaitu mengukur massa. Menggunakan apa? Timbangan atau neraca. Nah, itu juga pengukuran. Kemudian kita ingin pergi ke sekolah dari rumah. Kita membutuhkan waktu sekian menit. Itu juga pengukuran, yaitu pengukuran waktu. Menggunakan apa? Stopwatch atau jam. Kemudian kita naik sepeda motor, melihat kecepatannya. Itu juga pengukuran menggunakan speedometer. Ya, itu alat ukur kecepatan. Seperti itu, nak, ya. Oke, jadi pengukuran itu sangat sering kita rasakan atau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi apakah arti dari pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu satuannya. Seperti itu, nak, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk pengukuran panjang. Alat ukur panjang nanti ada namanya penggaris atau mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Nanti kalian akan lihat gambar-gambarnya, ya, nak, ya. Sebenarnya di SMP ini sudah pernah dipelajari di pelajaran fisika, tapi kita akan mengulang kembali, anak-anak, ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, mistar. Mistar itu seperti ini, ya. 1 cm ke 2 cm itu ada 10 garis. Berarti 1 garis itu nilainya 0,1 cm atau 1 mm. Ini ya, anak, ya. Oke. Nah, ketelitian atau ketidakpastian daripada mistar itu adalah setengah dari nilai skala terkecilnya. Setengah dari nilai skala terkecilnya. Skala terkecilnya tadi berapa? 1 mm. Berarti setengahnya berapa? 0,5 mm. Ini dia. Atau dalam sentimeter menjadi 0,05 cm. Seperti itu, nak, ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke jangka sorong. Jangka sorong gambarnya seperti ini, nak. Oke. Nah, jangka sorong memiliki 2 rahang. Ada yang namanya rahang tetap, ada yang namanya rahang geser. Ya, benda yang akan diukur akan diletakkan di sini. Di antara rahang tetap dengan rahang geser. Seperti itu, nak, ya. Nah, jangka sorong memiliki 2 skala. Ada skala utama ini dan skala nonius ini yang kecil. Itu, nak, ya. Nah, jadi beda skala nonius dengan skala utama itu adalah 0,1 cm sampai 0,09 cm. Skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Kalau tadi penggaris atau mistar 1 mm. Kalau ini jangka sorong 0,1 mm. Atau dalam sentimeter 0,01 cm. Untuk ketelitian atau ketidakpastiannya yaitu setengah dari 0,01 atau 0,1 mm. Berarti berapa itu? Ini 0,05 mm atau 0,05 cm. Itulah ketelitiannya. Jadi kalau mistar dengan jangka sorong lebih teliti jangka sorong. Seperti itu, nak, ya. Oke, kita lanjut. Mikrometer skrup. Oke, mikrometer skrup juga alat ukur panjang, tapi dia bisa mengukur benda yang lebih tipis. Contohnya ketebalan dari penggaris ini atau ketebalan kertas
atau diameter kelereng dan lain sebagainya. Seperti itu nak ya. Dan ketelitiannya pun lebih besar daripada jangka sorong dan mistar. Nah, gambar dari mikrometer skrup seperti ini. Nah, mikrometer skrup juga memiliki rahang tetap dan rahang geser. Ya, nah tapi dia sistemnya diputar. Ya, ini diputar. Nah, ya, kemudian ini juga dia memiliki dua skala. Ada skala utama, ada juga skala nonius. Seperti itu nak ya. Nah, jadi benda yang akan diukur diletakkan di sini. Nah, ini bendanya. Benda yang mau diukur diletakkan di sini, di antara rahang tetap dengan rahang geser. Seperti itu nak ya. Baik. Selubung luar, ini selubung luar ya nak, yaitu memiliki 50 skala. Ada 50 garis di sini nak. Ini. Nah, ini selubung luar. Ada 50 garis. Satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm per 50, atau itu sama dengan 0,01 mm. Berarti satu garisnya itu 0,01 mm. Berarti itu nilai skala terkecilnya. Kalau tadi penggaris 1 mm, jangka sorong 0,1 mm. Kalau mikrometer skrup 0,01 mm. Seperti itu nak ya. Nah, atau dalam sentimeter 0,001 cm. Nah, itu kok dalam sentimeter ya. Nah, berapakah ketelitian atau ketidakpastiannya? Yaitu setengah dari nilai skala terkecil. Berarti setengah dari 0,01 mm. Yaitu berapa? 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, seperti itu nak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasannya pengukuran sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya, bagaimanakah cara mengukur kedalaman laut? Apakah kita membawa meteran? Kan tidak. Kita menggunakan alat yang namanya ini, vatometer. Ya, vatometer itu menggunakan sistem pulsa elektronik. Jadi dia dipancarkan. Jadi nanti dia menggunakan sinyal. Ketika dia dipancarkan, kena ke dasar laut, kemudian nanti akan dipantulkan kembali. Kemudian diterimalah. Berapa waktunya? Nah, kita ukur waktunya. Ini contohnya. Hasil pengukuran waktunya 8 sekon atau 8 detik. Dan kecepatan daripada pulsa elektronik ini yaitu kecepatan gelombang bunyi, yaitu 1500 meter per sekon. Nah, berarti mencari kedalamannya yaitu ini, V kali delta T per 2. Kenapa per 2? Karena waktunya untuk dipancarkan dengan dipantulkan. Berarti ada 2 kali. Berarti tadi kalau waktunya 8 sekon, berarti setengahnya. Berarti berapa? 4 sekon. 4 sekon untuk dipancarkan dan 4 sekon untuk dipantulkan. Seperti itu. Maka kita masukkan kecepatannya tadi 1500. Waktunya 8 sekon per 2. Didapatlah hasilnya 6000 meter. Oh, berarti kedalaman laut itu yang kita ukur contohnya 6000 meter. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Kita lanjut ke alat ukur waktu. Tadi kita sudah bahas tentang alat ukur panjang. Alat ukur waktu kita menggunakan apa? Stopwatch atau bisa juga jam. Ya nak ya. Nah, skala terkecilnya yaitu 2/20 sekon. 2/20 sekon itu adalah 0,1 sekon. Ya nak ya. Nah ini berarti 0,1 sekon itu adalah skala terkecilnya. Oke. Nah, berapakah ketelitiannya atau ketidakpastiannya? Setengah dari 0,1, yaitu berapa? 0,05 sekon. Seperti itu nak ya. Itu untuk stopwatch, alat ukur waktu.
Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Ketidakpastian pada pengukuran. Nah, jadi pada pengukuran itu ada nilai ketidakpastian. Ya, yang pertama kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahan atau error adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar. X0. Ya, penyimpangan nilai yang diukur. Oke? Nah, ada 3 macam kesalahan. Apa saja itu? Yang pertama, keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Pengamat itu adalah kita contohnya. Yang kedua, kesalahan acak disebabkan fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Seperti itu ya, Nak ya. Yang ketiga, kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Nah, inilah ketiga kesalahan ketika kita melakukan suatu pengukuran. Seperti itu, Nak ya. Oke. Lanjut. Penyebab kesalahan pengukuran antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kesalahan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Artinya gini. Nah, ini kan dibuat oleh pabrik penggaris ini. Seperti itu, Nak ya. Bisa saja ketika membuat penggaris ini pabrik itu salah. Nah, itu disebut sebagai kesalahan kalibrasi. Membuat skalanya salah dia. Seperti itu, Nak ya. Lanjut, kesalahan titik nol. Nah, titik nolnya itu nggak pas. Nah, kita sering melihat timbangan badan itu dia nggak pas berada di titik nol. Ya, atau timbangan cabai contohnya kan, sering orang jual cabai menipu kan, dibilangnya oh ini udah 1 kilo, rupanya jarumnya tidak menunjuk angka 0. Nah, itu disebut kesalahan titik 0. Oke. Yang ketiga, kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas. Nah, contohnya kita menggunakan racan. Raca itu kan menggunakan pegas. Bisa saja pegas itu udah makin longgar seperti itu, nah ya. Oke. Yang keempat, kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Nah, ketika kita mengukur, kita akan melihat dari sebelah kiri, melihat dari sebelah kanan, dan melihat dari depan, itu akan berbeda yang ditunjuk. Maka kita harus benar-benar melihatnya dari mana? Dari depan. Seperti itu, Nak ya. Itu adalah kesalahan arah pandang. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Melaporkan hasil pengukuran. Bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran? Nah, kita lihat. Hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Seperti itu, Nak ya. Oke. X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0. Delta X adalah nilai ketidakpastian. Ya. Nah, itulah X dan delta X. Seperti itu, Nak ya. Nah, lanjut. Pengukuran itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pengukuran tunggal dan ada namanya pengukuran berulang. Oke? Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu delta X-nya atau ketidakpastiannya setengah dari skala terkecil. Itu yang tadi, Nak. Setengah dari nilai skala terkecil. Itu adalah delta X-nya. Untuk pengukuran berulang, ketidakpastian relatifnya yaitu delta X dibagi X kali 100%. Beda, Nak. Beda deh ya untuk pengukuran tunggal dengan pengukuran berulang. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya contoh. Hasil pengukuran berulang. Misalnya seperti ini. Ya, ini datanya kita dapat ya. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, ini I, kemudian ini I,
kemudian I kuadrat. Yang pertama, I-nya kita dapat 12,8 ya. Kemudian setelah dikuadratkan hasilnya 163,84. Kemudian yang kedua, 12,2 dikuadratkan 148,84. Kemudian yang ketiga 12,5 kemudian dikuadratkan 156,25 dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat I rata-rata itu sama dengan sigma I per N. Berapa kali dia melakukan percobaan? 6 kali. Berarti 75,9 dibagi 6 ya, maka didapatlah 12,65 miliampere. Ini tadi kan kita mengukur arus ya nak ya, I. Kemudian delta I-nya SI sama dengan 1 per N akar N sigma I kuadrat kurang, buka kurung, sigma I kuadrat. Beda ini anak ya, per N kurang 1 ya, sama dengan 1 per 6 akar 6 kali 960,71 dikurang 75,9 kuadrat dibagi 5, didapatlah hasilnya 0,14. Seperti itu mencari delta I-nya tadi ya. Oke, kemudian ketidakpastian relatifnya, karena ini adalah jenis pengukuran berulang. Delta I-nya 0,14, sedangkan I-nya tadi 12,65 dikali 100%. Maka didapatlah ketidakpastian relatifnya 1,1%. Maka dituliskanlah hasil pengukurannya I sama dengan I rata-rata plus minus delta I, atau sama dengan 12,7 plus minus 0,14 miliampere. Nah, atau sama dengan 12,7 plus minus 0,1 miliampere. Artinya di sini kan ini 1 di belakang koma, berarti ini pun juga harus 1 di belakang koma. Harus sama dia nak ya, nggak boleh 2 di belakang koma. Seperti itu nak ya. Oke. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Bapak langsung atau di kolom komentar. Demikian, Bapak ucapkan selamat pagi. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell dinner every night?